Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari tema 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, di antara golongan yang diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menerima rukhsah dari Allah. Kalimat rukhsah ini adalah kalimat yang sering kita dengar di dalam bab fikih biasa. Rukhsah itu secara sederhana artinya adalah keringanan. Ada kondisi-kondisi yang kita hadapi, dalam kondisi sulit yang kita hadapi, masyaqqah yang kita hadapi, maka Allah Ta'ala memberikan kita keringanan di dalam menjalankan ibadah tertentu. Ketika kita mengambil keringanan dari Allah, ketika kita mengambil rukhsah itu, maka Allah Ta'ala mencintai hambanya. Jadi mengambil keringanan saja, mengambil rukhsah saja, itu sebab Allah Ta'ala mencintai hambanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Al-Bukhari. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhsahnya, keringanannya dilaksanakan, sebagaimana Allah mencintai juga ketika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Jadi Allah Ta'ala mencintai ketika kita mengambil keringanan dari Allah yang Allah Ta'ala berikan, sebagaimana Allah juga menyukai ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Ini kalau kita pahami hadisnya, seakan-akan hadis ini mengisyaratkan orang yang mengambil rukhsah sama halnya dengan orang yang mengambil atau melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya orang yang menjalankan yang wajib dicintai oleh Allah, maka yang mengambil keringanan itu pun juga dicintai oleh Allah. Orang yang melaksanakan salat fardu dicintai oleh Allah. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dicintai oleh Allah. Yang melaksanakan zakat dicintai oleh Allah. Yang menunaikan ibadah haji dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana orang-orang yang mengerjakan yang wajib itu dicintai, maka menerima rukhsah Allah pun juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala tahu kapasitas kita para jamaah. Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Dalam keadaan kita mengalami kesulitan, dalam keadaan mengalami masyaqqah, kita diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wujud daripada Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu bukan hanya dalam kehidupan saja, Pak. Sampai dalam ibadah saja itu Allah Ta'ala Maha Rahman dan Rahim, Pak. Jadi yang kita pahami dari sifat Allah Ta'ala Rahman itu bukan hanya pada masalah karunia Allah, bukan hanya pada pemberian Allah, tapi juga sampai dalam ibadah saja Allah Ta'ala tunjukkan Rahman Rahimnya kepada kita semua. Sampai-sampai dalam keadaan kita mendapatkan kesulitan, kita disuruh menerima apa, Pak? Rukhsah. Ya, termasuk orang yang sombong, kata para ulama, dikasih keringanan tetapi tidak mau mengambil apa? Rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Nah, salah satu fadilahnya, salah satu keutamaannya, dan ini Masya Allah rahasia ketika orang itu menerima rukhsah Allah. Ketika seseorang melakukan rukhsah, maka Allah Ta'ala menulis baginya pahala seperti dia kerjakan dalam kondisi normal. Ya, Pak ya? Jadi kalau ada orang yang mengambil rukhsah Allah karena keadaan yang dia hadapi, pahalanya sama ketika dia kerjakan waktu dalam kondisi normalnya, Pak.
Disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Idza maridal 'abdu," apabila ada seorang hamba dalam kondisi sakit. Ketika dalam kondisi kita sakit, mungkin ibadah kita tidak semaksimal waktu dalam kondisi apa Pak? Sehat. Au safara, atau ia melakukan perjalanan safar. Orang yang safar mungkin ibadahnya tidak semaksimal orang yang mukim. Apa kata beliau? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ditulis baginya pahala oleh Allah seperti dia kerjakan di waktu mukimnya dan di waktu sehatnya. Kami ulangi sekali lagi, dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam keadaan safar, ditulis baginya pahala oleh Allah seperti dia kerjakan di waktu mukimnya dan di waktu dalam keadaan sehatnya. Contohnya sederhana begini Pak. Kalau kita dalam kondisi sakit, kita tidak sempat sholat tahajud. Padahal dalam kondisi sehat, orang ini biasa tahajud. Tapi ketika dia sakit, tidak bisa dia lakukan tahajud itu. Maka apa kata beliau? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ditulis baginya pahala seperti dia lakukan tahajud itu di waktu sehatnya. Jadi walaupun dia sakit, nggak sempat tahajud, pahalanya sama seperti orang yang melakukan apa? Tahajud. Karena dalam kondisi sakit yang dihadapi oleh hamba tersebut. Ketika dia sakit misalnya tidak maksimal baca Qur'annya, tidak maksimal tilawahnya. Ketika dia sehat dia biasa tilawah, ya, dia maksimal tilawahnya. Waktu sakit dia tidak maksimal tilawah, tetap ditulis pahala seperti dia kerjakan di waktu sehatnya. Ini yang disebut dalam hadis ini, idza maridal 'abdu, apabila seorang hamba dalam keadaan yang sakit. Au safara, atau dalam keadaan safar, menempuh perjalanan jauh. Salat zuhur biasanya dia kerjakan 4 rakaat. Tapi kalau orang safar, salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Betul ya Pak ya? Namanya apa Pak? Qasar. Ya. Jadi kalau kita bepergian jauh itu adalah afdalnya adalah qasar. Salat asar jadi berapa? Jadi 2. Lalu boleh dijamak, yang asarnya dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Atau salat zuhurnya nanti kita tunda di waktu apa? Asar, namanya jamak takhir. Selepas salat maghrib, isyanya kita majukan di waktu maghrib, kita takdim dia, namanya jam'u takdim. Atau salat maghribnya kita tunda sampai waktu isya, namanya jamak takhir. Dan ini dipraktekkan bila orang menjalankan ibadah haji. Jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini dikasih rukhsah ketika haji Pak. Tanggal 9 Dzulhijjah berarti pada hari Arafah, seluruh jamaah haji melakukan salat zuhur dan asar di Arafah jam'u taqdimin, bahkan diqasar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Betul ya Pak ya? Kemudian jamaah haji melakukan maghrib dan isyanya jam'u takhirin ketika ada di Musdalifah. Dikasih rukhsah, keringanan oleh Allah Ta'ala bagi jamaah haji. Termasuk juga orang yang melakukan perjalanan apa tadi Pak? Safar. Salat zuhur yang mestinya 4 dikerjakan cuma berapa Pak? 2. Salat asar yang mestinya 4 dikerjakan cuma 2, dan bahkan boleh waktunya dijamak, digabungkan. Asar dimajukan di waktu zuhur, dan salat zuhur juga boleh diundur di waktu asar, jam'u taqdimin au takhirin. Apa kata beliau? Tetap ditulis pahala baginya dalam kondisi sama waktu sehatnya dan sama waktu
mukimnya. Jadi walaupun kita kerjakan qashar 2 rakaat, pahala mah nggak berkurang, Pak. Jadi kita nggak usah khawatir masalah apa, Pak? Nggak usah khawatir masalah apa? Pahala. Kita ini terkadang suka repot ngitung pahala, Pak. Ya, jadi kami sarankan para jamaah boleh memotivasi diri dengan pahala, tetapi tolong jangan yang dipikirkan cuma pahala saja. Insya Allah mah kalau pahala itu mah udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah yang dipikir cuma pahala aja. Apalagi kalau udah pahalanya ada banyak gitu, Pak ya. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Pulang dari haji, pulang dari umroh gak mau sholat lagi, Pak. Ya, Pak ya. Karena sudah merasa pahalanya, Pak, udah banyak. Sekali sholat di Masjidil Haram berapa, Pak? 100.000 kali sholat. Itu kalau dihitung dengan umur kita, Pak, 63 tahun satu kali salat di Masjidil Haram. Tapi tidak kemudian menjadikan kita merasa sudah banyak amal, tidak merasa amal kita mungkin yang paling istimewa. Justru kita masih merasa amal kita masih minim, amal kita masih sedikit. Itu lebih bagus, ya. Jadi fadilah itu sebenarnya, keutamaan itu Allah Ta'ala berikan supaya memotivasi kita, Pak, ya. Contoh sederhana nih, Pak. Ini contoh sederhana, Pak. Ada orang yang sedang menjalankan puasa sunnah, kemudian datang tamu, Pak, atau kita bertamu. Kira-kira afdolnya melanjutkan puasa sunnah atau kita boleh batalkan puasa kita, Pak? Kalau yang ngaji mah paham, Pak. Ya, Pak ya. Justru afdolnya membatalkan puasa sunnah itu, Pak. Ya. Kita nggak usah khawatir, Ustadz sayang, ya. Kalau masalah pahala itu adalah sekali lagi adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pernah membatalkan puasa sunnah. Aisyah waktu itu dapat kebagian apa makanan, Pak, dikirimin makanan dari tetangganya. Rasul tanya, wahai Aisyah, ya siapa yang kirim makanan? Ya Rasul, ini dapat makanan dari fulana, mungkin tetangga yang ngirimin. Ya, Aisyah makan sendiri. Ya, sepertinya Aisyah berharap kalau Rasul menemani apa Aisyah untuk makan, Pak. Maka Rasul membatalkan puasa beliau hanya untuk apa namanya? Ya, menemani Aisyah untuk makan, Pak. Itu ibadah puasa wajib apa puasa sunnah, Pak? Puasa sunnah. Ya, Pak ya. Bahkan di satu kesempatan juga baginda Rasulullah SAW di pagi hari tanya, ada sarapan nggak Aisyah? Nggak ada ya Rasulullah. Tanya sama keluarga yang lain, ada sarapan nggak? Wahai si fulan, nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya ingin menjalankan puasa pada hari ini. Begitu fleksibelnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi kita tidak usah berpikir, Ustadz kalau kita puasa cuma separuh gimana tuh pahalanya? Ini sekali lagi pahala ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berniat saja udah dapat kebaikan, Pak, apalagi sudah menjalankan walaupun cuma separuh. Jadi dalam hal yang sunnah itu sangat fleksibel dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia terbiasa puasa, lalu suatu saat dia membatalkan puasanya karena ada uzur, ya, ada keperluan, nggak ada masalah. Karena itu ibadah sunnah, bukan ibadah yang sifatnya wajib. Jadi nggak usah kita khawatir masalah pahala, mah. Insya Allah, jangankan orang sudah jalankan, Pak, baru niat saja itu Allah Ta'ala udah kasih pahala, Pak. Bahkan dalam satu keterangan hadis sahih diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya Masya Allah menjadi motivasi kepada kita semua. Mungkin keadaan ini kita bisa hadapi semua atau pernah mungkin kita alami, Pak. Apa kata beliau? Barang siapa yang berniat sholat malam, ya, dia malamnya niat untuk sholat tahajud. Ternyata qaddarallah lewat tahajudnya, Pak. Bangun pas adzan subuh. Padahal waktu dia malam hari, waktu baringkan badannya sudah berniat untuk apa? Salat malam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Taala menulis bagi hamba ini pahala sesuai dengan niatnya, dan tidurnya pada malam hari itu adalah bentuk sedekah Allah Taala kepada hamba tersebut. Mungkin Allah Taala tahu keadaan badan kita lagi lelah-lelahnya, capek-capeknya. Allah Taala sayang loh, Pak.
Ya Allah, hamba ini kasihan banget, udah lelah, udah capek, udah deh ditidurkan sampai adzan subuh. Itu bukan otoritas kita, Pak. Itu Allah yang memberikan kita seperti itu, Pak. Ya, Pak ya? Pernah ngalamin nggak kayak gitu, Pak? Pernah ngalamin nggak, Bapak Ibu? Jadi nggak usah khawatir kalau kita sudah punya niat, lalu kemudian niat ini mungkin belum tersampaikan. Kita yakin kalau sadaqatun minallahi ta'ala, cara Allah Ta'ala bersedekah kepada hamba-hambanya. Ya. Rasul pernah nggak lewat daripada salatnya, Pak? Pernah. Ya, Pak. Jadi dalam satu peperangan, Pak, beliau balik dari satu peperangan bersama para sahabat. Itu Rasul dan para sahabat tidur pules, Pak. Nggak ada yang bangun. Sholat subuhnya sudah lewat terbit matahari, Pak. Bahkan udah masuk waktu duha. Ya, Pak ya. Maka kemudian Rasul meminta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian untuk salat subuh. Ya. Allah Ta'ala tahu kondisi hamba-hambanya. Disinilah nanti keluar hadis tentang qadha, Pak. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa dari sholatnya, maka lakukanlah sholat itu ketika ia bangun dari tidur itu atau ketika dia sudah ingat. Coba kalau Rasul nggak pernah lupa, Pak. Kalau Rasul nggak pernah terlewat sholat, kita nggak tahu gimana hukum cara menggantikan sholat itu kalau udah keluar daripada waktunya, Pak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi pasti aja menjadi apa, Pak? Hukum, bisa menjadi sandaran hukum untuk kita semua. Jadi Rasul bukan berarti tidak pernah sholat di luar waktu. Rasul pernah sholat di luar waktu. Maka nanti ulama fikih menyebutnya namanya qadhaan. Kalau dilakukan di dalam waktunya namanya adaan. Maka di mazhab Syafi'i itu, Pak, dibedakan niat. Kalau kita sholat subuh tadi ini namanya adaan, Pak. Karena kenapa? Karena kita lakukan di dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau sudah keluar dari waktunya namanya qadhaan. Ini istilah ada di fikih, Pak. Ya, jadi kalau orang kerjakan sholat di waktu yang sudah ditentukan namanya apa, Pak? Adaan. Ya, kalau di luar waktunya namanya apa? Qadhaan. Rasul pernah melakukan qadha? Pernah. Ketika beliau tertidur, ya, karena lelah, karena capek sampai keluar waktu sholat. Pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah Allah Ta'ala Maha tahu keadaan hamba-hambanya, dan orang tidak boleh, ya, dalam ibadah itu melebihi daripada kemampuan yang dia miliki. Ini kurang lebih tujuannya rukhsah itu karena Allah Ta'ala tahu keadaan hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.